A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih surat An-Nazi'at. Ini bagian akhirnya dari rangkaian ayat 1 sampai 14. Yang kemarin itu sampai ayat ke-13, itu yang kemarin itu nanggung itu satu ayat lagi. Diulas sedikit nih ya rangkaian ayatnya, dari ayat sumpahnya 5 ayat. Kemudian jawab qasam itunya, atau Allah bersumpah itu menyampaikan atau mengatakan apa, itu tidak tertulis gitu ya. Dari rangkaian ayat setelah sumpah tersebut menunjukkan bahwa Allah bersumpah itu tentang satu hal, yaitu tentang manusia itu pasti dihidupkan kembali. Ya, manusia itu pasti dihidupkan kembali. Nah, Allah bersumpahnya dengan malaikat, seluruhnya 5 ayat bersumpah dengan malaikat. Nah, itu yang akan disampaikan Allah dengan bersumpah terlebih dahulu, yaitu manusia itu pasti akan dihidupkan kembali. Nah, itu terlihat gitu ya dari ayat berikutnya setelah sumpah, yaitu mulai dari ayat 6 ya, pada hari kegoncangan besar yang ditandai dengan tiupan sangkakala. Kemudian di ayat ke-7-nya diikuti oleh tiupan sangkakala yang kedua. Nah, tiupan sangkakala kedua inilah hanya yang menandai dimulainya kehidupan akhirat. Setelah dengan tiupan sangkakala yang pertama, seluruh alam raya itu dimusnahkan, dihilangkan. Tiupan sangkakala yang kedua ini menandai dimulainya kehidupan di akhirat, dan mulainya adalah di ayat terakhirnya itu yang ini gitu ya, yaitu di Sahiroh namanya. Kemudian ayat berikutnya rangkaian yang kemarin nih ya. Nah, pada hari, dengan tiupan sangkakala itu berarti kan sudah dimulai itu kehidupan akhirat. Nah, ayat berikutnya berarti nanti ketika manusia baru, artinya baru saja dimunculkan, baru dihidupkan kembali di alam akhirat. Tadi ayat berikutnya itu qulubu yauma idzir wajifah. Ada wajah-wajah yang sangat nampak gitunya, ketakutan, kengerian. Ya, itu sangat nampaknya ketakutan, kengerian itu di wajah mereka. Absaruha khosyiah, kemudian pandangannya pun lesu. Wajahnya nampak, ya itu air muka atau roman mukanya air muka. Ya, roman muka atau air mukanya jelas sekali menampakkan ketakutan, kengerian, dan pandangan mereka pun itu menunjukkan rasa kengerian. Wajah mereka itu menunjukkan itunya putus asa. Kemudian di ayat berikutnya ini ejekan orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW tentang manusia akan dihidupkan kembali. Nah, karena pasti demikian sebetulnya ya, karena orang-orang kafirnya, terutama itu orang-orang kafir yang pokok sebetulnya orang kafir, mereka itu orang-orang yang arti kafir itu kan menolak. Mereka itu menolak, mengingkari agama Islam yang Allah turunkan.
Sementara penjelasan tentang hal tersebutnya, tentang hari kiamat, seperti apa persisnya hari kiamat, bahkan di dalam Islam, artinya ya itu diterangkan dengan apa namanya, secara gamblang gitulah oleh Allahnya, secara gamblang sesuai dengan kemampuan manusia, artinya sesuai dengan kemampuan manusia. Allah menerangkan proses terjadinya kiamat seperti apa. Intinya yang tadi lahnya globalnya di ayat itunya. Tiupan sangkakala yang pertama itulah yang mengguncang dan menghancurkan seluruh alam raya. Diikuti oleh tiupan sangkakala yang kedua, itu sebagai tanda dimulainya kehidupan baru di akhirat bagi manusia. Nah, orang-orang kafir, orang-orang yang menolak, mengingkari agama Islam, tentu mereka tidak mau, atau ya tidak tahu, tidak maulah, tidak percaya semua yang diterangkan di dalam agama Islam. Mereka tidak mempercayainya. Nah, sehingga mereka mengejek, itulahnya mencemooh, itu menjadikan lelucon. Ini di ayat berikutnya yang ya, kata-kata mereka oleh Allah itu dikutip, dijadikan ayat. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Ini mereka mengatakan seperti ini sambil ya gitulah, sambil mengejek lah itunya. Bahasa Sunan beri ngalonyeng lah. Ngalonyeng beri wajib ya para rantes. Mundur hidup deui yang kenya. Percis juga saat. Hirup deui. Kumaha hirup deui. Wareg si Muhammad ngomong teh. A inna lamarduduna fil hafirah. Nah, apakah kami ini akan dikembalikan ya seperti gitulahnya pada kehidupan semula? Aizakunna izoman nakhiroh. Nah, apakah kita ini akan dihidupkan kembali atau hidup kembali seperti semula, padahal tulang belulang kita ini sudah hancur. Qalu tilka izan karratun khasiroh. Wah, kalau demikian wah pasti celaka kita, pasti rugi, pasti celaka kita kalau dihidupkan kembali. Karena mereka kan ada mual-mual itulah, nggak ada. Ya wajar artinya karena mereka yang mengatakan seperti ini orang kafir. Kalau orang kafir wajar artinya kan, kalau orang kafir wajar ya pantaslah mereka demikian. Ya, karena sebutan kafir tadinya yang disebut orang kafir itu adalah orang yang menolak, mengingkari agama Islam. Agama Islam itu artinya semua yang ada di dalam agama Islam ya ditolak, diingkari oleh mereka. Ya tentunya termasuk kepada penjelasan tentang perkara gaib. Di antara perkara gaib itu adalah akhirat. Nah, mereka pasti tidak percaya. Nah, tapi kan ininya sebagai orang Islam artinya kalau kita orang Islam pasti percaya. Nah, pasti percaya kiamat itu akan terjadi dan itu akhir dari alam raya, tapi bukan akhir dari hidup manusia. Akhir dari alam raya itu iya benar, itu dengan kiamat itu kan diguncang, dihancurkan, pada akhirnya akan dimusnahkan. Tapi itu bukan akhir dari hidup manusia. Nah, seperti di ayat yang tadi disimbolkan gitulahnya oleh Allah dengan kemudian tiupan sangkakala pertama ini diikuti oleh tiupan sangkakala yang kedua. Nah, tiupan sangkakala yang kedua ini sebagai tanda dimulainya kehidupan berikutnya, kehidupan baru bagi manusia setelah kehidupan dunia dan segala isinya, langit dan segala isinya atau alam raya itu sudah Allah musnahkan pada waktu terjadi kiamat. Nah, kalau orang Islam kan percaya demikian. Dan juga bukan hanya sekedar itu tahapan itu tahapan hidup manusia yang Allah terangkan, tapi juga di dalam Islam itu ada penjelasan
ininya yang maha penting mungkinlah sebutannya ya. Ini yang maha penting, bukan sekedar pindah tempat hidup, pindah ke tahapan berikutnya, bukan sekedar pindah. Allah sudah menjelaskan setelah di kehidupan dunia ini pindahnya kemana gitu kan, manusia itu dipindahkan kemana hidupnya ya. Kalau setelah kiamat itu ke akhirat. Nah, terus di sana bagaimana? Gitu kan, terus di sana bagaimana? Ya, siapa yang bisa menjelaskan demikian? Siapa yang bisa menjelaskan kalau bukan Allah? Kalau menurut, nah ini yang ternyata gitu kan, manusia itu bukan sampainya di dalam pikiran manusia itunya ada itu, di dalam pikiran manusia itu kehidupan berikutnya. Tapi kalau apa, bagaimana, seperti apa, kalau tanpa penjelasan dari Allah, manusia hanya akan meraba-raba, mengira-ngira. Misalnya kan tentang kalau ada seseorang meninggal, apa itu berakhir itu segala-galanya atau masih ada lanjutannya? Sebetulnya bagi orang yang meninggal itu masih ada lanjutannya nggak? Ternyata banyak kan. Akal manusia itu yang kemudian mengira-ngira, menduga-duga ruhnya itu setelah meninggal, seseorang meninggal terus bagaimana? Banyak ternyata kan ya, pemahamannya beragam. Karena semuanya hanya mengira, menduga. Mengapa demikian? Karena akal karena ya akal, kecerdasan, kemampuan manusia itu oleh Allah dibatasi, nggak akan bisa sampai kepada perkara gaib. Cek orang Sunda mereka adu glajer pika utah getih pika belut-buluan ucing jangan terus akal manusia itu mau apa nama seolah-olah diarahkan ke perkara gaib, ya tetap saja mentok, nggak akan bisa. Nah, padahal ya, yang di dalam Islam inilah gitu. Jadi dalam Islam inilah Allah menerangkan bukan hanya sekedar setelah meninggal, setelah kiamat, bahkan akhir gitu ya, akhir dari perjalanan hidup manusia itu seperti apa, itu sudah Allah terangkan, tidak ada yang terlewat. Nah, mengapa Allah bisa menerangkan itunya? Mengapa Allah bisa menerangkan? Karena bagi Allah, satu lah katanya, bagi Allah tidak ada yang gaib. Ya, bagi Allah itu tidak ada yang gaib. Kalau bagi manusia ada yang Allah gaibkan gitu ya. Artinya yang Allah gaibkan itu yaitu tadi, yang ada sesuatu yang tidak akan bisa dijangkau oleh kecerdasan manusia. Itu yang disebut Allah gaibkan. Ya, sehingga manusia berusaha untuk mendalami, memahami yang gaib hanya berdasarkan kemampuan dirinya, nggak akan sampai. Reka berupaya atau reka bergelo sok rek mana gitu meninggal keburu paeh atau keburu gelo lo kalau terus gitu ke sana. Nah, kalau Allah satu, bagi Allah tidak ada yang gaib, itu ada ayat-ayatnya. Ini di dalam Islam nih penjelasannya. Ada beberapa ayat yang menerangkan Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Itu di surat At-Taghabun terakhir diantaranya yang menerangkan demikian. Allah itulah yang mengetahui perkara yang gaib. Di mana gaib itu ya untuk manusia ada yang gaib, bagi Allah kan nggak ada. Allah mengetahui perkara yang alimul ghaibi wasyahadah. Allah lah yang mengetahui urusan-urusan yang gaib ataupun yang nampak. Nampak itu seperti manusia gitunya. Manusia kan ada yang nampak bagi manusia. Nah, Allah itu tahu urusan yang nampak bagi manusia, ya Allah tahu. Yang gaib bagi manusia, Allah tahu. Nah, mengapa Allah bisa menerangkan gitunya sampai akhir kan? Allah itu sudah menerangkan perjalanan dan tahapan hidup manusia sejak awal lahir, katakanlah sejak awal atau lahir ke dunia yang hakikatnya itu diciptakan oleh Allah.
Hakikatnya itu ya diciptakan oleh Allah. Kemudian ya teruslah manusia itu melakukan perjalanan hidupnya yang ternyata beberapa tahap yang harus dijalaninya, dan sampai akhirnya akan seperti apa Allah lah yang mengetahui, dan Allah sudah menjelaskannya. Nah, mengapa Allah bisa menjelaskan demikian? Ini diantaranya. Nah, karena ini ada hadis yang menerangkan seperti ini. Berapa tahun ya, lupa lagi nih, lupa angkanya nih ya, 5.000 tahun, itu 50.000 tahun kalau nggak salah, 50.000 tahun sebelum Allah mulai semua penciptaannya. Di sebelumnya Allah memulai penciptaan seluruh makhluknya, Allah membuat konsepnya dulu. Dikonsep dulu, artinya manusia seperti apa, malaikat seperti apa, langit bagaimana, kemudian isi langit apa saja, bumi seperti apa, isinya bagaimana, semuanya itu dikonsep dulu dari A sampai Z, dari awal sampai akhir dalam waktu 50.000 tahun, dan dengan ilmu Allah yang tanpa batas, matang, artinya nggak ada yang direvisi. Matangnya Allah merencanakannya. Ini sebelum Allah menciptakan kan? Matang Allah itu merencanakannya dalam waktu 50.000 tahun dengan ilmu yang tanpa batas. Allah membuat yang masuk ke dalam salah satu sifat Allah itu kan irodah namanya. Allah itu punya kehendak. Ya inilah Allah berkehendak seperti ini. Allah menciptakan seluruh makhluknya. Sebelum diciptakan, dibuat dulu perencanaan, anggaplah gitunya, dibuat dulu perencanaannya dalam waktu yang lama dengan ilmu yang tanpa batas. Artinya ketika Allah benar-benar jadi mulai menciptakan, sudah matang semuanya, hanya tinggal menjalankan apa yang sudah Allah konsep, apa yang sudah Allah rencanakan. Jadi pantas kalau diantaranya ada ayat yang menerangkan selembar daun kecil saja yang jatuh yang lepas dari tangkainya di hutan rimba yang lebat, Allah tahunya. Jangan gak ya catatan anak tuh, itu ada semuanya. Itu tano pentil alpukat meruragan merukan us ayat di lauhul mahfuzna. Terus ayat di lauhul mahfuzna. Ayat catatan anak. Dan konsep Allah dulu perencanaan itu ya dari A sampai Z, dari mulai bagaimana penciptaan sampai akhir. Ya akhir itu di akhirat berarti sudah ada. Ya bahkan Rasulullah kan pernah dibawa masuk ke surga, Rasulullah pernah dibawa masuk ke neraka. Kan itu sudah ada berarti. Diberilah gambarannya di surga seperti apa, di neraka seperti apa. Nah ini yang kalau orang kafir yang tidak percaya, mengingkari agama Islam, nggak akan dapat penjelasan tentang hal tersebut. Padahal akal manusia itu ada, hanya ke arah hal-hal yang gaib itu ada, hanya ya, tadi namanya kemampuannya dibatasi, mentok. Cok tuluikeun tinggal dua pilihan, keburu gelot teh keburu paeh. Kikituan teh bukan. Ya artinya kalau benar-benar terus manusia itu akan ya gila sendirilah, sebutannya gila sendiri, karena banyak hal yang tidak masuk akal. Karena kemampuannya memang sangat terbatas. Nah, tapi pelajarannya yang terpenting adalah bukan karena Allah kan bukan hanya sekedar menerangkan tahapan hidup, bukan hanya sekedar menerangkan tahapan hidup. Tahapan hidupnya ya diterangkan demikian gitu ya. Nah, ternyata kan yang saya katakan ini yang maha penting nih bagi manusia. Ternyata Allah juga sudah menerangkan bahwa seperti apa tahapan hidup yang akan dijalani, sebutlahnya yang akan dijalani, yang akan didapat oleh seseorang itu setelah kehidupan dunia ini seperti apa. Semuanya ditentukan oleh amal ketika di dunia itu, yang garis bawah lagi kudu segede naon atau mah stabilo can
cetak tebal di garis bawahi. Jadi cetak tebal di garis bawah, dicetak miring, tambah stabilo deh. Semua apa yang akan ya bagaimananya seseorang menjalani dan mendapatkan apa gitu di kehidupan ini kan terkait dengan ayat ini ya, di kehidupan setelah meninggal dunia. Ini kan yang maha pentingnya semuanya, sampai ujungnya, sampai akhir itu hidupnya itu seperti apa, semuanya ditentukan oleh amal selama hidup di dunia. Banyaklahnya ayat atau hadis yang mengarah ke arah sana. Di antaranya kan hadis yang ini, iza matal insanu in qata'a amaluhu. Apabila seseorang meninggal maka berhenti, habis kesempatan beramalnya. Ya terus bagaimana kalau kesempatan beramalnya sudah hilang, terus di sana bagaimana? Sudah bukan lagi waktunya beramal. Kalau sudah bukan waktunya beramal, berarti waktunya menerima balasan dari amal. Nah itu sudah Allah terangkan. Sampai ke akhir, dan akhir dari perjalanan manusia ini hanya ada dua disebutnya, ada yang masir bahasa Qur'annya, ada yang ma'ab, ada yang apalah bahasanya, bahasa di ayat Qur'annya ada yang menggunakan kata ma'ab, ada masir yang artinya tempat kembali disebutnya. Akan berakhir di sana itu manusia itu, di sanalah akhir perjalanan hidup manusia dan abadi. Yang abadi, yang manusia itu tidak akan hilang, tidak akan. Nah, sekarang juga orang yang meninggal dunia kan bukan hilang sebetulnya kan, hanya dipindahkan tempat hidupnya. Jadi manusia itu tidak akan hilang, manusia itu akan hidup abadi. Dan tempat terakhir bagi manusia hingga abadi itu adalah surga dan neraka. Termasuk itu pun gitu kan, apakah seseorang nanti berada di surga, di tempat akhir hidup yang di sana abadi, ataukah di neraka yang di sana juga abadi. Sampai ke tahap itu pun semuanya ditentukan oleh amal selama hidup di dunia. Itu yang saya katakan ini maha penting, garis bawahi, cetak miring, cetak tebal, stabiloan, tah eta tanu bieu tah. Bisi garis bawah unggul mah kurang mengakar gitu. Nyirian mah geus kan poho deui cirina ge. Biasa. Sok cirina sing loba tah. Ciri teh nya cetak tebalnya di apa namanya udah cetak tebal, geus dicetak miring, geus di garis bawahi, stabiloan tah. Di eta nu dibeureman. Ya, apa yang didapat itu oleh seseorang di tahapan hidup setelah kehidupan dunia itu ditentukan oleh amal selama hidup di dunia. Dan yang didapatkan setelah kehidupan dunia itu hanya dua, nikmat atau siksa. Kenikmatan atau siksa, nggak ada yang lain. Nah ini kembali ke sini nih. Ini juga itu tuhnya pelajaran penting lah itunya, karena di setiap ayat di situ ada pelajaran. Nah di ayat ini ya yang orang kafir itu mengejek. Orang kafir itu apa bahasanya mengejek, menganggapnya sebagai fiksi, sebagai dongeng, karangan, itulah kalau Rasulullah menerangkan akhirat teh. Menerang gitu karena mereka mengingkari, karena mereka tidak percaya. Sehingga nah ini ya karena mereka tidak percaya, sehingga mereka pun pasti tidak mempersiapkan. Ini kan akibatnya berarti mereka itu jadi tidak mempersiapkan. Berdasarkan yang tadi, bahwa seperti apa kehidupan seseorang setelah meninggal dunia, semuanya ditentukan oleh amal selama
selama di dunia. Karena mereka tidak percaya, pasti mereka tidak mempersiapkan. Artinya tidak beramal, berarti tidak mempersiapkan itu berarti tidak beramal. Padahal itu kan yang menentukan. Ini juga yang kemarinnya sudah agak lama, tapi baru-baru ini juga sudah terkait laginya, terbawa lagi. Ini di jurus setan yang pertama. Nah, jurus setan yang pertama dalam arti terkaitnya jurus setan ini punya jurus itu kan. 7 jurus setan nih. Jurus yang pertamanya ini terkait dengan bukan perbuatan dosa. 7 jurus setan ini bukan terkait dengan perbuatan dosa, tapi terkait dengan beramal soleh. Yang intinya itu setan itu tidak ingin manusia itu beramal soleh, maka setan itu punya jurus, itu punya langkah bagaimana caranya supaya manusia itu tetap celaka terkait dengan amal soleh, bukan dengan perbuatan dosa. Kalau dengan perbuatan dosa, iya pasti itu kan, karena perbuatan dosa itu yang mencelakakan. Nah, bagaimana caranya gitu kan? Jurus pertama adalah setan berusaha menghalangi manusia untuk beramal soleh. Ya langsunglah itunya setan itu mengatakan demikian. Tapi kan ketika setan mengatakan demikian bukan melalui telinga fisik gitunya. Seperti ada yang berbisik nih. Jika betul. Cek urang Sunda papan dedengean atau ngaranna ge nu kitu teh ulah dinyakeun ari dedengean mah rarasaan ditinggalian dedengean ya berarti enggak sebetulnya ongkoh ditinggalian tapi tuluy we sieun ngahodhod ay cek urang teh ngaranna ge ditinggalian atuh rarasaan berarti kan itu ya kalau dalam bahasa Sunda kan ada sebutan demikiannya. Wah, tetap titinggalian. Ya artinya nggak ada, itu hanya titinggalian, dedengean. Nah, kalau setan membisikkan itu bukan terdengar oleh telinga fisik, tapi yuwaswisufi sudurinas, memasukkan sesuatu ke dalam hati manusia dan waswas bisikannya itu kan wasil khonas. Manusia nggak akan merasa kalau setan membisikkan gitunya atau setan memasukkan sesuatu ke dalam dirinya, itu memang nggak akan terasa. Tahu-tahu lah itu manusia mah pokoknya sudah ada di dalam dirinya itu hal-hal yang bertolak belakang itu dengan apa yang diajarkan atau yang disampaikan diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Pasti setan itu arahnya bertentangan, pasti bertolak belakang. Nah, karena kalau Rasulullah kan menekankan beramal ya setan pasti akan sebaliknya. Nah, jurus pertama itu adalah setan berusaha menghalangi manusia dari beramal. Tiba-tiba di dalam dirinya itu ada hal apa gitunya yang mengarah kepada tidak beramal. Nah, itu jurus setan pertama sudah masuk berarti. Dan itu harus ditakis atau ditakis gitu, dilawan. Seperti apa? Itu kan melawan jurus pertama setan itu kan berusaha menghalangi supaya tidak beramal. Dan jurus penanggalnya adalah tekankan pada diri sendiri, saya harus beramal, saya butuh beramal, karena hanya inilah bekal yang benar untuk tahapan hidup setelah dunia. Saya butuh beramal, saya harus beramal karena inilah bekal yang benar itu kan menjalani tahapan hidup setelah meninggal dunia. Ternyata hadis ini benar-benar global, ternyatanya menyeluruh gitu mau dilihat dari sudut manapun ya kena gitu hadis ini, karena Rasulullah pun bicaranya global, yaitu hadis yang kalian akan mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Itu sudah Rasulullah sabdakannya kepada orang Islam.
la tatba'unna sunnana man kana qablakum. Itu kalau redaksi hadisnya, kalian akan mengikuti cara hidup orang-orang yang hidup sebelum kalian. Maksudnya orang kafir ya. Nah, sampai ke hal ini pun kenapa orang Islam itu menjadi seperti kafir? Bukan tidak percaya. Kalau tidak, orang kafir kan tidak percaya. Tapi kalau orang Islam seperti tidak percaya, sehingga sama akibatnya. Orang kafir jelas tadi kan, pasti mereka tidak akan mempersiapkan untuk kehidupan setelah matinya. Nah, orang Islam juga akibatnya sama. Kalau mengikuti orang kafir itu ya itu jadi seperti itu. Jadi tidak mempersiapkan. Padahal orang Islam itu sebetulnya pasti percaya adanya hidup setelah mati, adanya alam kubur, adanya mahsyar, akhirat, surga, neraka. Orang Islam kan percaya. Tapi seperti, nah ini terlihat disebutnya seperti tidak percaya itu dari kenapa tidak mempersiapkan. Kalau orang kafir kan pasti tidak mempersiapkan. Orang Islam ikut mereka. Tak orang Islam mengikuti kafir teh dalam ke hal ini pun kena. Orang Islam itu tidak mempersiapkan. Padahal yang tadi tanya di jurus setan yang pertama, apa sih bekal yang benar untuk hidup, tahapan hidup setelah dunia? Bekalnya adalah amal selama di dunia, di mana itu yang oleh setan berusaha untuk dihalangi manusia itu supaya tidak beramal. Kemudian jurus berikutnya itu kan, nah itulah sudah sampai selesai kan jurus berikutnya. Kalau manusianya ternyata kekeh, manusianya saya harus beramal, butuh amal karena inilah bekal yang benar untuk hidup setelah, untuk tahapan hidup setelah mati. Kalah setan di jurus pertama, jangan dikira setan menyerah, masuk dengan jurus kedua. Yaitu kan nantilah beramalnya kan masih banyak waktu, apalagi sekarang masih muda, udah menikmati saja, gitulah, nikmatilah hidup ini gitu. Nikmatilah hidup ini, wah nantilah ibadah setelah tua. Atau kalau kesempatan beramalnya nampak, nanti sore juga masih bisa, sekarang ini apa saja dulu, itu kan berusaha terus. Bahkan sampai kalau pun jadi diamalkan, bahkannya diamalkan dengan benar gitu, diamalkan dengan benar, diamalkan dengan maksimal, setan kan belum menyerah. Setelah manusianya beramal demikian, setan memasukkan ujub. Beramalnya sudah, tapi jadi celaka. Masukkanlah ujub ke dalam hati manusia. Manusia mengatakan, aing teh hebat kan, saya bisa beramal seperti itu, orang lain mana bisa. Rusak amalnya, malah jadi dosa. Nah, kembali lagi ke sini nih. Ininya kemarin itunya sampai di sininya, yaitu di mana orang-orang kafir. Ini Allah menerangkan orang kafir kan, tapi kan setiap ayat itu kan ada pelajaran. Nah, pelajarannya adalah yang barusan. Apa kita mau seperti mereka? Apa orang Islam itu akan seperti mereka? Ketika mendengar akhirat dihidupkan kembali, alam kubur lah gitunya, alam kubur, surga, neraka, orang Islam itu seperti mereka, kalem hare sebutnya hare ya, beramal untuk mempersiapkan diri enggak? Artinya orang Islam itu ya itulah mengikuti orang kafir, bersikap seperti mereka. Kalau mendengar surga nggak tertarik gitu ya, kalau mendengar neraka nggak takut, wah ini bermasalah berarti kalau begini. Kenapa demikian? Untuk orang Islamnya, karena kalau orang kafir ya udahlah, orang kafir mah sudah jelas banyak ayat yang menerangkan seperti ini. Karena mereka kan Islamnya oleh mereka itu kan ditolak, diingkari, maka segalanya yang ada di dalam Islam itu ya mereka tolak, mereka ingkari. Padahal tadinya yang gaib itu ada, hanya tidak Allah buka, tidak Allah tampakkan, dan
manusia itu ke arah yang gaib itu ada sebetulnya. Ketika Allah menerangkan oleh mereka ditolak, diingkari, lalu mereka mencari sendiri, ya muncullah kira-kira menduga-duga berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh manusia, dan pasti semuanya salah. Ya, pasti semuanya tidak ada yang benar. Beragamlah pasti pemahamannya orang manusia itu, pemahaman manusia tentang perkara gaib tanpa penjelasan dari Rasulullah pasti beragam dan semuanya salah. Karena semuanya hanya zon, kalau bahasa ayat Al-Qur'an mah zon disebutnya, hanya perkiraan, mengira-ngira, menduga-duga, ya cenah jeung beureun lah sigana kitu beureun kieu beureun sigana, yang mana kan kebenarannya di mana? Kalau demikian ya letak kebenarannya di mana gitu, kalau hanya sigana jeung si saat jadi itu betul hanya cenah meureun sigana. Nah, kalau orang kafir bahkan sampai seperti ini, tapi kan harus dapat pelajaran artinya ya, karena di setiap ayat itu ada pelajaran. Kalau orang kafir pantas, wajar mereka, bahkan kalau kita bayangkan ya kan ini perkataan orang kafir dikutip gitu oleh Allah ya, perkataan orang kafir dikutip oleh Allah. Kalau kita bayangkan orang kafir mengatakan seperti ini kepada Rasulullah, itu kira-kira dengan ekspresi seperti apa? Innal lamarduduna fil hafiroh. Macam orang mah, apa kita ini akan dihidupkan kembali semula? Balik si Muhammad ngomong teh, tingali itu tulang lagi. Seringlah mereka mengatakan demikian itunya kepada Rasulullah, itu mereka sering. Nah, bahkan nanti kaitannya setelah rangkaian ayat ini kan, di rangkaian ayat berikutnya adalah mulai ayat ke-15. Hal ataka haditsu Musa, sudah sampaikah kepada kamu berita, itulahnya berita, kabar, kisah tentang Nabi Musa. Apa sih korelasinya? Ya, apa gitu kaitannya? Apa korelasinya itu antara ayat 1 sampai 14 kan rangkaiannya sekarang, ayat 15 sampai ayat 26, yaitu kisah Nabi Musa dengan Firaun. Nah, ada korelasinya enggak? Atau ini memang dua poin yang berbeda? Ternyata ada kaitannya, ada korelasinya antara poin pertama nih ya, dari ayat 1 sampai 14 dengan poin kedua lah di surat ini, yaitu ayat 15 sampai 26. Nah, ini nih, di ayat ke-14 ininya yang terakhir dari rangkaian ayat 1 sampai 14. Ini yang kemarin tersisanya, tertinggal nih satu ayat lagi kemarin belum kita baca gitu, belum kita kaji nih ya, berdasarkan tafsir di sini. Nah, kemarin sampai di sana ayat sampai ayat ke-13, nah, di mana isinya 1 sampai 5 Allah bersumpah, di mana jawab kosamnya itunya apa yang Allah sampaikan dengan bersumpah demikian itu tidak tertulis, ya, tidak ditulis, tapi rangkaian ayatnya itu menunjukkan bahwa yang tidak ditulis itu yang akan Allah sampaikan kepada manusia dengan bersumpah dulu adalah manusia itu pasti dihidupkan kembali. Ayat ke-6 tadi sampai ayat 6-7 nya menerangkan seperti ini nanti akan terjadi, ada tiupan sangkakala, musnahlah seluruh alam dunia, kemudian diikuti tiupan sangkakala kedua sebagai pertanda dimulainya kehidupan akhirat. Nah, ketika di dunia di sana akan ada nanti wajah-wajah yang dari wajahnya pun itu sudah menunjukkan kengerian yang luar biasa. Pandangan mereka menunjukkan, menggambarkan keputusasaan mereka nanti di akhirat. Yang kemarin kan, baru yang kemarin nih ya, yang ternyata kiamat itu demikian kan ya. Ternyata kejadian kiamat dalam arti kehancuran alam raya ini ya, ternyata kan kejadiannya adalah
bumi tempat manusia berada gitu, tinggal manusia itu kan adanya di bumi, tinggalnya di bumi. Itu kan diguncang dengan seguncang-guncangnya, hancur. Itu menurut apa yang nampak bagi manusia yang ada di bumi. Artinya kan nanti bumi terasa berguncang, gunung lepas gitu kan, gunung lepas, semuanya tercabut. Kemudian karena berguncang itu air laut kemana-mana, api muncul dari dalam tanah. Entah seperti apa kengeriannya di buminya yang dirasakan oleh manusia yang hidup di bumi. Itu yang nampaknya bagi manusia. Kemarin kan hadis yang menerangkan kejadian kiamat itu hakikatnya bumi itu digenggam oleh Allah dan diremas-remas seperti orang bikin adonan roti. Itu bagian yang gaibnya. Kan Allah gaib. Bagaimana tangan Allah, bagaimana Allah meremasnya, itu kan gaib semuanya. Yang ternyata kan bumi ini kan oleh Allah diubah menjadi roti, benar-benar jadi roti, jadi makanan, dan itu yang akan Allah hamparkan nanti di mahsyar. Ya, di mahsyar itu di tempat awal kan kemunculan manusia di akhirat, di mahsyar. Nah, hamparannya adalah roti, di mana roti itu yang Allah buat dari bumi, yang oleh Allah diremas-remas, dijadikan rotinya, membuat adonan roti itu Allah. Kemudian satu lagi ya di mana orang-orang yang beriman itunya makannya itu melalui telapak kakinya. Kalau orang kafir kan dibalik, kepalanya di bawah, mereka nggak bisa makan. Kepalanya di bawah, kaki di atas gitunya. Ketika hidup di mahsyar mereka nggak bisa makan. Kemudian satu lagi, aduh yang mana ini selintas saya ini lupa lagi. Dan tidak ada lagi tidur. Di bumi kan terbagi menjadi duanya, siang malam gitulah. Kalau Quran kan sudah menyebut malam waktunya tidur, siang waktunya bekerja lah gitunya. Tidur deui aya oge sih sare deui. Malam waktunya tidur, siang tidur lagi ya. Siang istirahat. Hudang nanti kita ngopi wunggul, beres ngopi sare deui. Di sana sudah tidak ada lagi tidur ternyata. Ya, siuman dari pingsan dengan tiupan sangkakala pertama itu kan bangun. Ya sudahlah, bangunlah dan hiduplah di mahsyar, yang ternyata di mahsyar pun kan bukan waktu yang sebentar. Jauh lebih lama di sana daripada ketika di alam kubur. Di alam kubur sendiri itu juga sudah jauh lebih lama daripada ketika hidup di dunia. Di waktu yang paling singkat, yang paling pendek dari semua tahapan hidup bagi manusia itu ketika hidup di dunia paling pendek. Apalagi untuk umat Rasulullah kan hanya 1000 bulan. Sabulan tidak teka rasa ya teh gajihan deui nya nu gajihan mah aya urang kapan teu boro-boro gajihan dagingan ge hanteu. Ya nya nu gajihan mah geus tanggal hiji deui itu asa terehnya. Nu gajihan gitu teh ari urang nu teu dagingan acan boro-boro gajihan. Dagingan genteu tuluy beuki begang. Memang waktu sangat terasa lah, semuanya juga merasakan demikian. Waktu itu berjalan sangat cepat, padahal jatah hidup manusia sangat singkat. Dan itunya yang menentukan adalah amal selama di kehidupan yang singkat itu yang menentukan. Nah, Allah pun sudah, karena Allah kurang apa? Penjelasan dari Allah sudah lengkap, penjelasan dari Allah. Ya, terkait waktu misalnya itu yang seringnya saya sebut-sebut sebagai contoh memaknai sumpah di dalam Al-Quran, yaitu surat Wal Asri. Waktu yang Allah jadikan sumpah. Apa gitu, kenapa, ada apa gitu Allah bersumpah dengan kata tersebut. Nah, ternyata lanjutannya kan innal insana lafi khusrin, terkait waktu. Innal insana lafi khusrin itu sesungguhnya seluruh manusia pasti celaka terkait dengan
Ini waktu yang dijadikan sumpah. Itu Allah sudah mengingatkan, berarti hati-hati dengan waktu, berarti banyak yang celaka. Kan ada hadis yang demikian kan? Yang itu yang nikmatani magbunun kasirun fihima kasirun nikmatani magbunun fihima kasirun minan nas, itu redaksi hadisnya. Ada dua macam kenikmatan di mana banyak sekali manusia yang celaka karena dua kenikmatan ini, yaitu as-sihhatu wal firog, sehat dan waktu. Lengkap lah gitunya Allah, penjelasan dari Allah itu tidak ada yang terlewat. Ya manusianya saja yang nggak mau mencari. Kalau orang kafir sudah pasti tidak akan mencari mendalami ilmu yang Allah turunkan, karena mereka tidak percaya, karena mereka mengingkari agama Islam. Ya pasti mereka itu tidak akan mencari mendalami seperti apa hakikat itu ya tadi perjalanan hidup manusia, nggak akan. Nah ayat terakhir sekarang nih. Fa innama hiya zajratun wahidah. Ayat berapa tuh ya? 12-nya yang ayat itu ayat keberapa ya? Fa innama hiya zajratun wahidah, ayat ke-13. Fa iza hum bisahiroh. Nah itu ayat ke-14-nya. Nah kalau manusia kalau orang-orang kafir yang mereka mengejek itu karena mereka tidak percaya, itu ejekan merekanya dengan mengatakan seperti di ayat sebelumnya yang dikutip oleh Allah dijadikan ayat ini, a inna lamarduduna fil hafiroh, apa kita ini dihidupkan lagi seperti semula? Apa kita ini akan dihidupkan lagi padahal tulang belulang kita ini sudah hancur. Tilka idzan karratun khosiroh. Wah kalau demikian rugi bandar atuh cara orang kafir teh. Wah rugi atuh begitu mah. Celaka kita kalau benar, artinya celaka kita kalau benar dihidupkan lagi. Ya, artinya kebayang gitunya orang-orang kafir seperti itu, mereka mengatakannya kepada Rasulullah. Kebayangkan ekspresi mereka dengan maksud mengejek. Ya ekspresinya lah gitu aja sambil mengejek Rasulullah dengan mengatakan seperti ini. Nah ini makanya nanti ada kaitan kenapa ayat berikutnya di ayat mulai ayat 15 Allah menerangkan kisah tentang Nabi Musa. Ya nantilah hanya di bagian berikut. Nah ayat ini nih dua ayat terakhir berartinya fa inna ma hiya zajratun wahidah. Kalau akal itulahnya, karena tadi kan kenapa mereka itu hanya berpegang kepada akal yang menurut akal, menurut logika, menurut nalar manusia ini mustahil. Ya menurut akalnya ya itu tadi, karena akal manusia itu nggak akan sampai kepada apa yang atau kepada perkara gaib. Di antara perkara gaib itu adalah akhirat. Akhirat itu urusan gaib. Apa akan sampai akal manusia, kecerdasan manusia kepada akhirat nih? Ya nggak akan bisa. Nah, sehingga ya muncullah karena menurut mereka berarti tidak masuk akal lah sebutannya, tidak masuk logika. Tukar harti ya, itulah seolah-olahnya lah. Tukar harti masa hidup lagi, itu tulang belulangnya saja sudah keropos, sudah banyak yang hancur, bahkan sudah banyak yang hilang sama sekali. Terus manusia dihidupkan lagi itu bagaimana? Ya, itu akal akan terus demikian dan tidak akan ada jawabannya. Kalau bukan berdasarkan penjelasan dari yang tahu urusan gaib, yaitu Allah. Dan hal ini sudah kemudian Allah terangkan, Allah sampaikan kepada seluruh manusia intinya melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Rasulullah kemudian yang menyampaikan ayatnya, menyampaikan juga penjelasannya, tafsir penjelasan dari ayat itu kemudian diterangkan. Ayat-ayat itu diterangkan oleh Rasulullah. Di antaranya yang tadinya bahwa pada hari kiamat
Allah menggenggam bumi lalu diremas-remas itunya dibikin adonan lalu dijadikan roti. Itu kan di ayat tidak ada. Itu kan ayat yang menerangkan demikian itu tidak ada. Tapi Rasulullah kemudian menjelaskan, itulah penjelasan dari ayat. Ketika terjadi kiamat, bumi itu berguncang. Ternyata berguncang itu sedang diremas-remas itu oleh Allah, mau dibuat roti yang dijadikan hamparan. Nah, ini hamparannya itu nih di ayat yang ini nih. Nah, bagi Allah itu fa innama hiya zajratun wahidah. Ini apa namanya? Susunan katanya nih ya. Zajratun itu tiupan. Fa innama hiya itu apa sih? Sesungguhnya dia itu, nah dia yang dimaksud di sini adalah apa yang diterangkannya tentang dihidupkan kembali. Bagi Allah itu sangat mudah. Di sini Allah menyebutnya zajratun wahidah, itu hanya sekali tiupan saja. Kejadian. Terjadilah apa yang diterangkan. Ya, terjadilah apa yang diterangkan oleh Allah itu. Ini kata-kata seperti ininya ini menunjukkan bagi Allah itu benar-benar tidak ada yang sulit. Bagi Allah itu sangat mudah. Yang menurut logika manusia kan tadi mengatakan wah mustahil, masa tulang belulang seperti ini dihidupkan lagi. Yang menurut manusia tidak masuk akal, tidak masuk logika, tidak bisa dimengerti. Ternyata bagi Allah itu hanya seperti ini. Allah menyebutkan fa innama, hanyalah hiya, yang demikian itu zajratun wahidah, hanya dengan sekali tiupan terjadi. Yang pertama tiupannya itu adalah memusnahkan seluruh alam raya. Itu kan tiupan sangkakala yang pertama. Hanya dengan sekali tiupan itunya sangkakala itunya hilanglah seluruh alam raya. Kemudian sebagai tanda dimulainya hidup kehidupan akhirat itu yaitu dengan tiupan sangkakala yang kedua. Faiza, nah ini lanjutan ayatnya nih. Faiza, ini izanya pujaiyah namanya. Ya bukan kalau menurut bahasa Arabnya iza di sini bukan huruf syarat. Bukan jika gitu seperti iza namanya contohnya iza kumtum ila sholati, jika kamu hendak mendirikan sholat fagsilum maka, nah itu baru syarat. Kan ada jika titik-titik maka. Kalau di sini izanya bukan yang itu. Ini izanya pujaiyah itu sekonyong-konyong, apa bahasa kitanya ya, tiba-tiba Pak iza pujaiyah teh. Fa iza hiya zajratun wahidah. Fa innama, aduh dari bahasanya luar biasa sebetulnya. Karena kayak Quran atau dalil menang jelema Quran mah. Fa innama, hanya, artinya ini sangat direndahkan, dikecilkan, hanya dengan sekali tiupan. Ternyata ternyata manusia hum bisahiroh, mereka sudah berada di as-sahiroh itu mahsyar, ini yang dimaksud. Ternyata manusia itu sudah hidup. Ini kan yang tidak dipercaya oleh manusia. Hanya dengan sekali tiupan saja manusia itu sudah. Ini ternyata mereka sudah ada di hafiroh. Hafiroh itu satu dataran. Kalau kemarinnya di kitab Burikok, kemarin kan tentang itunya, judulnya itu kan Allah menggenggam bumi. Pada hari kiamat Allah menggenggam bumi, menggenggam ternyata bukan hanya menggenggam dipegang, bukan, itu diremas-remas, dijadikan di adonan si adon. Untuk dijadikan roti. Kemarin kan sampai di sana. Nah, pada nanti di kitab Burikok itunya di hadis yang ketiganya. Nah, kemudian
Ya, orang membuat adonan roti itu kemudian kan dipipihkan. Nah, itu dipipihkan, dihamparkanlah. Itulah mahsyar. Tai sahiroh itu yang itu. Sahiroh itu satu dataran, satu permukaan. Nah, hanya dengan sekali tiupan saja. Ini kan dikecilkan oleh Allah. Artinya ini menunjukkan hanya dengan demikian. Bagi Allah itu mudah. Yang menurut manusia pokoknya nggak masuk akal lah, nggak masuk logika, hidup lagi gimana tulangnya saya sudah. Nah, ternyata bagi Allah itu hanya dengan kalau dalam bahasa kita itu hanya dengan apa namanya, hanya dengan sebutlah bagi Allah nih ya, hanya dengan sekedipan mata, hanya dengan ini untuk menunjukkan mudahnya, hanya dengan sebutnya kan hanya dengan menjentikan jari saja jadi apa yang Allah inginkan. Jadi apa yang Allah tadinya yang Allah inginkan, yang Allah karena kan sudah direncanakan semuanya. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah maksud itu hanya dengan demikian jadilah faiza hum bisyahirah, manusia sudah ada di mahsyar. Faiza hum bisyahirah, tetenya izanya pujaiyah, tetenya hanya dengan sekali tiupan saja. Nah, makna iza di sini ternyata itu dalam bahasa kitanya kan sekonyong-konyong, tiba-tiba ternyata manusia sudah ada di mahsyar. Nah, itu bagi Allah amatlah sangat mudah. Nah, apalagi kan dengan hadis yang tadi bahwa Allah itu kan sudah membuat konsep perencanaan. Dan konsep perencanaan Allah untuk seluruh makhluknya ini sejak mula Allah menciptakan sampai akhirnya seperti apa kan semuanya sudah ada. Maka sampai hari ini, sampai kiamat, sampai nanti di akhirat semua yang terjadi itu Allah tinggal menjalankan, karena tinggal apa namanya sebutannya blueprint. Sudah ada blueprint, bahkan dengan juknis sampai rincinya juga ada. Ya, sampai tadinya selembar daun itu ada ayatnya yang mengatakan demikian. Selembar daun saja yang lepas dari tangkainya jatuh itu di dalam hutan rimba yang lebat, Allah tahu. Ya, memang Allah kan menjalankan sesuai dengan apa yang sudah Ia rencanakan. Ya, tidak ada selembar daun pun, kalau nggak salah ayatnya demikian, lupa lagi ayat berapa itu teh? Ya, tidak ada selembar daun pun dan tidak ada apa namanya tunas. Kalau nggak salah ada dua yang disebut di ayat itu. Tidak ada tunas yang keluar dari sebuah sebutir biji tumbuhan. Allah tahu, bukan hanya tahu sebetulnya kan, ya kan Allah yang membuat demikian sesuai perencanaan. Allah yang menjadikannya demikian sudah sesuai perencanaan, ya, termasuk yang barusan. Hari itu kunaon pentil alpukat marurag geus dituna kumaha itu alpukat pentil kene geus murag atuh moal kadahar meureun. Cek Allah teh ulah kelepaneh kabeh atuh cenah meureun. Batur ge hayangeun dan nu lain jelema ge hayangeun ngan batur pentil ge beukieun geus ku Allah bare dibikeun pentilna. Kalau yang menurut manusia mah itu pentilnya terus buruk kumaha? Aya bagian anak teh bukan bagian manusia. Kan manusia mah mau ngatakan keneh lain. Kayak mun asak tah. Terus dikerok di gula beureuman atuh fugu we guna. Itu pentil muragana kumaha itu? Nya kan bagian batur meureun atuh teh menurut Allah teh. Ya kalau apa yang menurut yang ada di dalam pikiran manusia paling nggak kan ya ini buah ini masih hanya pentil bahasa Sunda namanya apa sih pentil di bahasa Indonesia nanti atuh. Jauh dari masak, dari apa namanya sudah masak bisa dimakan oleh manusia, baru sebesar apa sudah jatuh. Ya, berarti bukan untuk manusia yang itu, Allah peruntukkan bagi yang lain. Allah mau punya rencana, Allah punya ketetapan. Kalau manusia kan paling hanya bisa menyesalinya gitu kan. Geus moal kadahar ieu. Hadar gua pikir kadahar wae. Geus moal kadahar ieu. Ya, Allah sudah peruntukan bagi yang lain karena kan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, semuanya sesuai dengan perencanaan Allah. Berarti itu untuk yang lainnya. Kalau biasanya buahnya itu kan diambil dimakan oleh manusia, ya berarti itu kan enggak. Ya berarti Allah peruntukan bagi yang lain. Dasar hawak cek Allah jelema tuh ulah we jadi hayangan atuh.
purageun siap pentil kenehnya. Jadi jelema teh bisa kadahar. Aya nu geus asak jauh di pucuk rek ngalana hese isukna beak lalai geus sih bagian lalai atuh eta da lalai ge beuki alpukat dari jelema wungkul atuh nu beuki alpukat dengan nas teh sia lalai ku aing mun aya padahal geus atukeun bae da lalai ge beuki jeung sadaya jatahan ti Allah eta ge keur lalai ge. Fa izahum bisahirah. Nah sampai di sini sih rangkaian ayatnya. Ini yang ke ayat ketiga ke 13 14. Nah, tadi terjemahnya kurang lebih demikiannya. Fa inna ma hiya zajratun wahidah. Apa yang menurut orang kafir tadi dihidupkan lagi. Wah kalau begitu masa lihat saja tulangnya saja sudah begini. Itu ejekan-ejekan mereka itu kemudian dijawab oleh Allah. Fa inna ma hiya zajratun wahidah. Ini sangat direndahkan, dikecilkan, yang menunjukkan benar-benar bagi Allah tidak ada yang sulit. Menurut logika manusia mustahil, bagi Allah apa yang mustahil? Enggak ada. Hanya dengan sekali tiupan saja faiza. Nah orang-orang kafir itu nanti yang barulah disebutnya mata mereka terbelalak, barulah mereka kaget setengah mati. Benar ternyata apa yang diterangkan oleh Rasulullah. Setelah ini berarti Pak izahum bisahiroh. Kalau sudah kejadian demikian, ternyata dalam itulah seolah ini iza tadi pujaiyahnya sekonyong-konyong tiba-tiba mereka sudah berada di mahsyar, di sahiroh. Nah sekarang ini penjelasan dari kitab ini sedikit nih ya. Dua ayat ini di sini penjelasannya tidak panjang. Fa inna ma hiya zajratun wahidah itu la tastabidu zalika. Artinya di sini sih maksudnya Allah menekankan lagi kepada manusia jangan sekali-kali menganggap hal itu mustahil. Itu maksudnya ya, jangan sekali-kali kamu menganggap hal itu mustahil. La tastabidu zalika fa innamal amru yasir. Urusan itu amat mudah bagi Allah. Ya fa innamal amru, urusan tersebut itu bagi mudah, sangat-sangat mudah bagi Allah. Walatah sabu tilkal karota su'batan alallah. Ya janganlah kalian mengira untuk menghidupkan kembali manusia itu perkara yang sulit bagi Allah. Ya jangan kalian mengiranya Allah mengulang kembali penciptaan, menghidupkan kembali setelah manusia mati itu perkara yang sulit bagi Allah. Makanya digambarkan dengan ayat pakai innama, hanya dengan cara zajratun wahidah, hanya dengan sekali, mungkinnya kata lainnya ya hanya dalam sekejap mata, hanya dengan menjentikan jari saja sudah terjadi apa yang Allah maksud. Ya itu untuk menunjukkannya kalau manusia gitu, akal manusia mengatakan mustahil, tadi sampai mengatakan aiza kunna izoman nakhiroh, apa kami kita dihidupkan lagi setelah tulang belulang kami ini sudah hancur. Itu kan akal, itu logika manusia. Logika manusia itu mengatakan, menyimpulkan mustahil terjadi. Bagi Allah justru amat mudah hal itu terjadi. Ya, bagi Allah amat mudah mewujudkan mewujudkan atau menetapkan hal itu terjadi. Makanya di sini pakai faiza, ternyata itu kan di luar dugaan, berarti itu yang di luar dugaan, di luar sangkaan lahnya, di luar manusia tidak mengira, tidak menduga. Barulah disebutnya mereka itu kaget setengah mati, terbelalak setelah menghadapi kenyataan seperti ini. Mereka muncul secara tiba-tiba. Di mahsyar kan munculnya nanti di kehidupan akhirat. Nah bagi Allah itu tidak, hal itu hanyalah
gitunya, hanya dengan kalau di sini disebutnya tiupan, hanya dengan sekali tiupan. Nah, karena ini juga memang disandarkan, diarahkan kepada untuk menghidupkan kembali seluruh manusia itu, yaitu dengan sekali, anggaplah dengan tiupan sangkakala yang kedua. Nah, itu yang dimaksud dengan hanya dengan sekali tiupan saja sudah berwujud, hidup lagi manusia itu. Kalau disebut pingsan, tema kan siuman dari pingsannya. Lalu bagaimana di sana? Apa ada lagi manusia itu seperti ini? Apa manusia di akhirat nanti gitunya? Apa seperti ini manusianya? Iya, sama. Terdiri dari jasad dan ruh. Kalau ruh yang sekarang manusia hidup di dunia, pindah ke alam kubur, pindah ke alam mahsyar. Kalau ruhnya pindah-pindah, jasad baru. Jasadnya jasad akhirat, bukan jasad yang ketika di dunia. Sementara manusia tadi kan hanya menunjukkan jasad, tulang ini yang akan dihidupkan lagi. Memang bukan, kata Nabi itu sebetulnya menurut Allah ya bukan tulang yang itu. Karena kalau jasad nanti di akhirat itu semuanya baru. Bahkan untuk orang kafir Allah sediakan jasad tanpa batas. Bukan hanya satu kalau untuk orang kafir. Karena setiap kalinya, karena ketika di neraka itu maka jasad akan hancur, dan setelah hancur Allah ganti lagi, beri lagi jasad yang baru. Orang kafir yang abadi di nerakanya teruslah demikian, jasadnya disiksa sampai hancur, ganti lagi, sampai hancur lagi, ganti lagi, hancur lagi, ganti lagi, dan tanpa batas karena memang mereka abadi di sana. Banyak jasadnya, stok unlimited, jikalau kalau melah sok rek neraka mah bisi kekurangan walaupun jasad da beak aya cekalau teh sok unlimited pokoknya apa stok jasadnya, karenanya memang namanya disiksa di neraka hancur pasti jasadnya, tapi ruhnya tidak akan pernah hancur. Ruhnya yang akan terus merasakan sakitnya disiksa di neraka. Jasad bisa diganti, ruh enggak. Perlu jasad banyak enggak? Jiji ya. Kalau yang masuk surga jasadnya tidak berganti, tapi dari minggu ke minggu tampilannya malah semakin menarik, semakin menawan. Hiji we jasad hiji ya, dua gemuk berarti hiji jang naon ya. Kalau dua jatah jasad, waduh ini pasti ke neraka dulu. Hiji mending ya karena itu kan tadi hadis nu nerangkeun ieu teh pasarnya, sebut aja pasarnya. Pasar di surga, pasar Jumat kan, setiap hari Jumat di surga itu ada pasar tempat berkumpulnya seluruh penghuni surga dari semua tingkatan. Nah, di sana kopi daratnya. Kopdar pokoknya mangke didinya. Kadang kopinya makalnya masing-masing. Kopi masing-masing. Setiap Jumat itunya datang ke sananya, itulah bertemu dengan penghuni surga dari tingkatan-tingkatan yang lain. Bisa jadi kan satu keluarga, mungkin yang di dunianya satu keluarga, di sananya beda tingkatannya, sangat mungkin bisa bertemu nya siga di dia ya tuh ulin seminggu sekali. Waktu di bumi juga kan gitu nya seminggu sekali. Anu ngamplang tera pagi-pagi acan. Aja anu ngamplang tera pagi-pagi acan. Nyari itu kita bisa ngalpoe, nanti berarti di dalam surga juga nggak bisa ketemu tiap hari. Ada waktunya, Allah sediakan hari Jumat, ada tempatnya. Semua orang itu berdatangan dari semua tingkatan surga. Nah, setiap kali pulang dari sana maka tampilannya itu semakin menawan. Kalau laki-laki lahnya, kalau laki-laki itu terlihat oleh bidadari yang begitu datang masih bagi kasep. Iya jadi. Wih kasep kieu goblok gitu. Kakek di. Kakek di majar. Setiap kali pulang kan jasadnya tidak berganti.
Ya semakin ketika pulang semakin pesona lah tampilannya, ya semakin menawan, semakin menarik. Nanti minggu depan kan ngopi deui, kopdar deui, pulang semakin dan abadi, artinya kan semakin membaik kan. Nah kalau orang kafir disiksa sampai hancur jasadnya, ganti lagi dengan jasad yang baru. Kan tadi, dan bagi Allah apa yang sulit? Nggak ada. Allah menyediakan jasad tanpa unlimited juga bisa. Allah gitu dagang beak barang dagang itu alah beak barang necan aya, nggak ada di akhirat nanti mau sampai abadi pun stok jasad bagi mereka itu ada. Nah bagi Allah itu nyawahia anabkhatus saniyah. Nah ini yang dimaksudinya hanya dengan sekali tiupan itu adalah yaitu tiupan sangkakala yang kedua, yang dengan itulah, dengan tiupan sangkakala kedua itulah yab'asullahu bihal mauta minal kubur. Allah menghidupkan kembali manusia yang mati dari alam kuburnya. Faiza, nah ini ya, faiza hum ala wajhil ardi ahyaan. Ternyata ini kan dihidupkan lagi dengan tiupan sangkakala. Ternyata mereka itu muncul ada di sebuah dataran permukaan dalam keadaan hidup. Munculnya nantinya di sebuah dataran, jadi masyarnya dalam keadaan hidup. Wahina izin yuhasabul khalaik. Itulah waktunya manusia diadili oleh Allah. Ya setelah hidup di mahsyar itu kan hidupnya, hidup muncul, hidup di mahsyar, mau apa? Diadili selanjutnya oleh Allah. Ya wahina izin yuhasabul khalaik. Nah saat itulah waktunya manusia itu diadili oleh Allah. Tetap maknanya tehnya sampai ke ayat ternyata mereka itu muncul di sebuah dataran permukaan, nah munculnya itu dalam keadaan hidup. Ini ada doa sekaliannya ada doa yang terkait dengan ini sih ya, karena kalau orang Islam kan percaya kan ada hidup setelah mati. Ada doa ya terkait dengan ini, di menyebut-nyebut hidup setelah mati itu ya. Doanya pendek ini nih, doanya biasa dibaca, selalu dibaca oleh Rasulullah SAW ketika hendak tidur sudah berbaring. Di dalam hadisnya itu disebutkan berbaring, ketika sudah berbaring Rasulullah itu sudah sebutannya sudah meletakkan wajahnya itu pipi kanannya di telapak tangannya, anggaplah itunya Rasulullah berbaring dengan tangan seperti itu. Kemudian Rasulullah berdoa, doanya itu Allahumma qini azabaka yauma tab'asu ibadaka. Nah pendek segitu tah. Allahumma qini azabaka, ya Allah selamatkanlah aku dari siksamu. Yauma tab'asu ibadaka, pada waktu engkau membangkitkan atau menghidupkan kembali seluruh hambamu. Tadi situ pakai kata-kata ada yang tab'asu, ada yang tajma'u ya lah pada hadisnya. Artinya doanya boleh mau pakai tab'asu boleh. Allahumma qini azabaka, ya Allah selamatkanlah aku dari azabmu, dari siksamu. Yauma tab'asu ada yang tajma'u ada. Yauma tab'asu ibadaka, ya Allah selamatkanlah aku dari siksamu pada hari engkau menghidupkan kembali seluruh hambamu. Di situ tab'asu lah. Ya, ini kan ayat ini kan Allah bersumpah itu yang Allah ingin sampaikan, yaitu tentang manusia itu pasti dihidupkan kembali. Nah Rasulullah mencontohkan doa seperti itu. Selamatkanlah aku dari azabmu, dari siksamu pada saat manusia engkau menghidupkan kembali seluruh hambamu. Allahumma qini azabaka yauma tab'asu ibadak. Gampang itu aja lagi apa? Nya ayeuna nama pan keluar masjid poho biasa. Teh ponok geuning ayeuna ge apal. Nya ayeuna nama apal.
Nepi imah. Ayeuna mah pada ponok. Itu doa teh dan itu dibaca setelah berbaring. Berarti sebelum dibaca sebelum membaca doa sebelum tidur berartinya, karena doa sebelum tidur itulah harus sebutnya itulah ucapan terakhir untuk hari itu. Doanya untuk kalau doa sebelum tidur, jadikanlah itu adalah ucapan terakhir kamu untuk hari tersebut. Berarti sebelumnya berbaring, miring ke sebelah kanan, nah kemudian berdoa, Allahumma kini azabaka yauma tab'asu ibadak. Genah tinggal doa eta sok geura setelah lampu dimatikan. Ya setelah lampu dimatikannya kan ya biasalah kalau kan suasana bisa mempengaruhi kan. Beda lampu sudah dimatikan, beda dengan lampu terang, beda terasa itu. Ya lampu sudah dimatikan, kitanya sudah mau tidur itu kan, apalagi kalau dengan doa sebelum tidurnya kan, kalau kita baca doa tidur itu ada beberapa lafaz sebetulnya banyak. Di antaranya yang ini yang Allahumma aslamtu nafsi Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika. Nah ini isi doanya itu, saya mau tidur, saya serahkan segala urusan saya kepadamu. Itunya di antara doa mau tidur itu ya, orang tidur tahu apa kan. Jadi sebelum tidur itu serahkan dulu segala urusan itu kepada Allah. Wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika, nya aku gantungkan kepadamu apa yang terjadi di belakangku itu, yaitu yang terjadi ketika aku sedang tidur. Artinya kan ya orang kita tidur mana tahu apa. Genah eta teh doa eta teh benar-benar terasa itu yang disebut eta teh Allahus Somad teh. Mun diterjemah teh kau segalanya. Ada Allahus Somad teh. Terus 721. Nanti berarti masuk nih ke poin keduanya di surat ini, mulai ayat ke-15 yang tadi awalnya hal ataka haditsu Musa. Apa kaitannya gitu kan? Itu menerangkan kisah Nabi Musa. Tapi yang penting kan harus diketahui kita mendapatkan apa korelasinya gitu, ayat 1 sampai 14 yang terakhir sampai yang tadi, yaitu yang menerangkan bahwa itu sangat mudah bagi Allah, hanya dengan sekali tiupan saja tiba-tiba manusia sudah ada di akhirat. Nah, kemudian dengan ayat ke-15-nya ya sampai 26 ya kalau nggak salah tadinya, itu rangkaiannya pokoknya menerangkan kisah Nabi Musa dan akhir dari yang durhaka di zaman Nabi Musa itu kan, yang disebut-sebut adalah rajanya yaitu Firaun, yang tentu semuanya itu kena juga kepada semua pengikutnya.